Sekarang gue lagi di rumah makan. Gue nggak tahu ini di mana. Pokoknya keluar dari tol Pejagan, Brebes ya. Dari tol Pejagan keluar. Nah sekarang gue lagi di rumah makan Sudiro Tunggal Jaya. Dan sekarang kita mau mana? Mau ke Lawu. Ke Gunung Lawu. Magetan ya. Ke Gunung Lawu Magetan, Jawa Tengah. Sekarang kita berangkat dari tadi tuh dari Jakarta sekitar jam 4 ya, jam 4 siang. Jam 4 siang muter-muter Jakarta dulu sampai lama. Sekarang kita udah sampai Brebes. Ya mungkin perjalanan sekitar 4 sampai 5 jam lagi menuju base camp Cemorosewu. Kita naik berempat. Ada gua, nih ada Ferry, ada Oi, lu pendatang baru di vlog gua? Gua anak baru cuy. Anak baru. Dia yang suka tidur tapi Gua anak baru cuy. nggak bisa tidur. Belum tidur di bis. Padahal tidurnya nyenyak banget. Dan ada kameramen Sul. Oke, ikutin terus perjalanan kita. Ceps kuy. Ya, jadi ini adalah teman kita yang kedua kalinya naik gunung. Pertama kemarin kita ajak ke Gede, dan ini dia pertama kalinya naik gunung ke luar daerah, ke Jawa. Gimana perasaannya? Deg-degan. Oh, deg-degan? Iya. Kenapa deg-degan? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Kedua kali dong? Kan keluar Jawa nih. Oh, keluar Jawa. Ya, Ke Lawu lagi. mantap ya. Tapi udah olahraga kan? Udah olahraga. Disuruh tidur, gua tidur terus. Iya. Gak kayak dia. Tidur tapi saya nggak bisa tidur. Kita naik gunung ke luar Pulau Jawa tapi masih di Lawu. Gue bingung luar Jawanya di Lawu. Luar Jawa di Lawu. Berarti Kalimantan Jawa, Kalimantan itu Jawa. Pusing. Selama ya? Selama nih nyampenya ya? Selama nih. Perjalanan sampai jam berapa? Kira-kira sih 2 hari lagi. 2 hari lagi. Ini juga perlu luar Jawa. Luar Jawa loh. Lawu ya kan. Transisi bos. Transisi anak-anak sinematik. Wah. Yoi gengs, sekarang jam 2 dini hari. Ternyata bisa kita 2.7 ya. 2.7 ternyata bisa kita tumpangi itu mengalami kampas koplingnya habis. Jadi kita terpaksa menunggu perbaikan dari bisnya. Dan sekarang kita posisi lagi di gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Perjalanan sekitar masih 2,5 jam lagi. Dan kita nggak tahu sampai kapan gitu. Dingin banget ya. Tadi sih dilihat suhunya 24 derajat. Ada suhunya bos. Ada suhunya. Kira gue omongan. Nah mungkin kita menunggu sambil sebatang dua batang sebungkus ngerokok anjay. 2 bungkus 1 kardus.
Untungnya gue udah tidur tadi, jadi masih ada tenaga buat besok. Tadi gue tidur juga. Masih 2 jam apa sejam gitu. Masih ada tenaga buat besok pagi. Oke? Sambil kita nunggu sebat but. Transisi. Anjay. Oke, mantap. Kita tidak tahu sampai kapan ini, menunggu sampai bisnya bisa jalan. Mungkin bisa dibantu anak Bismania yang ada di Semarang, bisa bantuin dorong sampai Magetan ya kan Mas. Biar kita bisa cepet sampai base camp gitu kan. Perlu istirahat nih tubuh. Biar besok nanjaknya fix. Pokoknya kita tunggu aja lah sampai nggak tahu sampai kapan, sambil ngopi tapi tidak ada kopinya. Mau beli kopi tidak ada Starling yang keliling di sini. Jadi ya udahlah sambil menghirup aroma-aroma pesing dari kencing tidak tahu siapa ini. Bau pesing parah. Oke, mantap. Transisi lagi. Tidak tahu apakah kita mau dioper atau tetap lanjut akan dibenerin, nggak tahu. Makanya kita sambil nunggu ya kita buat masjid lah. Apakah kita akan dioper ataukah kita akan langsung syuting? Waduh, Kita tidak tahu. oh ternyata penalti. Sergio Ramos. Ternyata bukan penalti, mainnya boti. Yoi. Bolu. Ada nggak? Ada. Nggak ada. Gue bantuin. Gue zaman SD nih. Gue bisa keluar asap nih. Ada jigong. Oke, sekarang kita udah sampai di base camp Gunung Lawu Via Cemoro Sewu. Setelah menunggu bis semalam perbaikan sekitar 4 jam lebih ya di Semarang ya. 4 jam lebih di Semarang gara-gara kampas koplingnya habis. Dan kita tadi baru nyampe sini jam 8 pagi. Harusnya kita nyampe jam 4 dan harusnya kita udah trekking, tapi karena jam 8 kita nyampe sini.
jam 8 pas tuh turun. Kita sudah makan juga, sudah mengisi tenaga. Jalurnya juga dari bawah ke base camp sini parah ya, cukup belokannya cukup tajam, setajam omongan tetangga ketika kita pulang malam. Wah, iya. Kita udah makan juga, udah packing mania juga, udah siap, tinggal kita cabut ke atas. Mungkin estimasinya perjalanan itu sekitar 8 sampai 10 jam mungkin ya, karena kita semua berempat menghindari malam ya. Kemungkinan juga kita jam 5 nge-camp dimanapun itu dan lanjut besok summit. Jadi kita menghindari trekking malam supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadian kocek nih. Lot nama lot. Nih, gua tarik. Kemarin Bang Yan lu lot. Robek. Ngulangin Bang Yona. Gua harus ke Jawa, Bang. Melakukan pendakian, marilah kita membaca doa agar selamat pulang dan sampai tujuan. Oke? Balik dong. Gak apa-apa. Komedi kan. Komedi. Siap. Berdoa mulai. Berdoa akan pernah selesai. Kata Bung Firsa. Iko menang. Kalan dulu cuy sama istri cuy, mumpung masih ada sinyal. Mantap. Kita pengguna tri tidak ada sinyal. Oke, sekarang kita udah sampai di pos 1. Ya, sekarang jam 12:10 ya, kurang lebih kita 1 jam ya. 1 jam lewat dikit lah. 1 jam lewat dikit lah. Karena kita memanage waktunya mantep. Oh iya, Pak, tadi ada yang nanya nih si kameramen. Katanya, Van, kalau misalkan kita istirahatnya dijadwalin terus nggak lama-lama, katanya enak ya, nggak kayak kemarin di Gede katanya gitu. Parah lu, nggak boleh begitu lah. Jadi intinya dia kaget. Jadi intinya dia kaget kalau misalkan beda lah ya waktu istirahat di Gede sama di sini tuh beda, karena di sini kita terlalu bisa di manage istirahatnya. Jadi gitu, sebisa mungkin dari tadi tuh kita jalan 20 detik istirahat ya kan. Kita di istirahat nggak duduk sama sekali, cuma nge-charge pundak, habis itu jalan lagi. 20 detik istirahat lagi, jalan lagi terus gitu. Untuk trek ini nanjak terus ya? Oh parah, kita nanjak mulu dari tadi nanjak kan. Dari start Simaksi sampai sekarang masih nanjak terus. Mantep pokoknya. Dan katanya ya, karena kita semua belum ada yang pernah ke Lau via Cemoro Sewu, ya lewat Cemoro Sewu ini nggak ada bonusnya ya Mas ya? Nanjak terus katanya. Beda dengan lewat Candi Ceto. Kalau Candi Ceto ada bonusnya. Tapi katanya lebih ringan di waktu ya. Lebih ringan di waktu, lebih memangkas di waktu karena dia nanjak terus, dia ada landai. Ya mungkin kita sekarang istirahat dulu. Rehat sambil 15 menit baru isoma gitu ya kan. Jalan lagi. Oke teman-teman, jadi di pos 1 ini ada sumber air ya, ada 2 tower dan bisa buat minum, buat masak, buat wudhu. Yang penting airnya dimaksimalin ya, jangan sampai dibuang-buang. Karena kalau lagi kesusahan air di gunung tuh, wah itu sangat merepotkan diri sendiri dan juga satu tim. Dan ini kita proses wudhu di gunung. Ada caranya, gimana caranya Mas? Yang wajib-wajibnya aja. Yang wajib-wajib aja seperti muka, tangan, rambut.
dan kaki. Oke, jangan lupa. Jangan lupa baca niatnya. Oke. Jadi ini yang disebut arbe hutan. Nih buahnya rasanya asem. Kalau udah mateng dia berwarna ungu kalau nggak salah, atau merah tua gitu. Rasanya manis kalau udah mateng. Ini bisa menjadi sumber daya cadangan makanan ketika darurat. Ciri-ciri daunnya seperti ini. Gelap, cahaya terang, nyalakan. Wah, mantap. Mantap. Ini kita lagi di mana ya? jadi guys, kita ini sudah di pos 2 dan kita rencananya bakal bakal rest, istirahat lama ya. Iya. Karena teman kita yang satu ini kameramen, dia kakinya badannya lemes katanya. Badannya lemes gara-gara abis kehujanan, pakai jas hujan keringetan. Dan tadi kita habis makan-makan. Ya gua nggak tahu sih sampai kapan. Dan kita juga habis kehujanan nih, parah basah ya kan. Wah, parah. Ini kita mendadak bikin flysheet, bikin bivak dadakan. Ya walaupun tidak pakai pasak. Untung punya pengalaman waktu kecil ya, bikin rumah-rumahan di rumah ya kan, pakai bangku ya kan, tinggal ganjel-ganjel doang. Praktekin di sini. Tapi mungkin ya, ini kalau misalkan hujannya intensitas tinggi, bakal hancur. Iyalah. Angin aja udah angin. Iya, angin aja udah hancur. Bingung. Orang cuma dia alasin trekking pole 3 sama batu. Yah, gokil sih ya jalur dari pos 1 ke pos 2 ya. Gokil sih. Kita dari tadi start dari jam 12:30 ya. Sampai sini jam 12:30. Jam gua nggak bawa jam. jam berapa tadi kita? Di sini jam 2. Jam 2 ya. Dulu. Oh, jam 2 kurang 1 menit. Jam 2 kurang 1 menit ya. Iya, berarti 1 jam dong. Jam setengah. Sejam setengah ya, sejam setengah kita dari pos 1 ke pos 2. Nah, katanya sih dari pos 2 ke pos 3 itu 2 jam sampai sejam setengah sampai 2 jam. Kita nggak tahu sih ya bakal nyampe jam berapa, karena teman kita juga lagi ya, kasihan. Tapi tadi dia udah minum obat, dia udah minum paracetamol. Dan kita kedinginan. Kita mau nyeduh jahe tapi kompornya di bawah. Jadi ya udahlah, kita sambil ngerokok sebat but. Ngerokok dulu. Mas nggak ngerokok, Mas? Enggak dong. Enggak, Asapnya asap. Asap lu ya. Kabut ya? Kabut dong. Asap gua. Woi. Oke, kita ya sambil ngobrol-ngobrol mania lah. Rokok lu di situ semua. Kita sambil ngobrol-ngobrol mania sambil menunggu hujan reda. Kalau misalkan hujan yang nggak reda, kita menunggu. Kok ada 3 bungkus? Iya, cuma 3 bungkus. Kita menunggu si kameramen kita pulih dulu sampai membaik. Abis itu kita pakai jas hujan kalau misalkan masih hujan. Oke? Caps kuy. Oh iya, satu lagi, belum transisi. Satu lagi. Kita kalau hujan nggak ngevlog ya, karena kita tidak ada GoPro. Jadinya kalau hujan kita masukin kamera, kalau terang kita keluarin. Gitu-gitu aja. Cerita lucu dong, Nang, yang tadi, Nang. Oh iya, apa nih? Ada cerita lucu. Ada cerita lucu. Serem dong, masa lucu. Oh iya. Apa Iya. Itu di tengah-tengah kabut tuh tiba-tiba muncul hitam-hitam guys. Hitam-hitam. Ntar dulu. Kita kasih color grading horror dan background horror dulu. Iya. Jadi gimana? Jadi gimana Bapak? Jadi ceritanya itu waktu gua pas di belokan Belokan yang mana? belokan hampir ke pos 2. Ke pos 2.
tiba-tiba kabut menghilang. Kabut Muncullah. datang kali kamu langsung hilang. Menghilang. Muncullah sesuatu yang bikin gua seperti itu. Dan ternyata pohon tumbang, bukan pohon tumbang, pohon apa? Pohon patah warna hitam. Pohon patah warna hitam. Bisa-bisanya pohon patah warna hitam. Yang ngitemin siapa coba? Coba tuh yang tahu komen ya di bawah. Di bawah. Sangat horor sekali. Oke, terima kasih. Gambreng ya. Oke, karena kita gabut, kita mainannya nggak jelas. Oke. Gambreng. Oke. Bentar ya. Bentar. Kanan. 1. Bener sih? Enggak lah, salah. Kan yang angkat ada 3. Iya. Oh iya. Yang nggak ngerti lu. 2. Mau ngangkat. Ini ada sepnya jelek kali. 2. Anjir 5. Bisa. 3. Krik anjir. 1. Lelet cok. Curang lelet. 2. Anjir. 0. Ya. Kok ini nggak dikasih tahu peraturannya udah? Belum dikasih tahu. Gimana nih peraturannya? Peraturannya yang kalah Pegang kamera. Yang kalah megang kamera ya. Jadi tangan 1 nih kayak gue nih pegel. nih. 3. Si Anang bagian gue kagak mau ngangkat. 3. Anjir. Gimana mas anaknya mas? Si Sulot nih, si kameramen sakit fisiknya. Kita juga nggak mungkin memaksakan untuk ke atas. Nggak bisa. Soalnya kita hendaki yang mengutamakan kesehatan sampai pulang. Ya mantap. Jadi mau nggak mau, kecewa nggak kecewa harus turun. Tapi sebenarnya sih ya pos 3 tuh tinggal 30 menit ya. Bener. 30 menit. Tapi kan Besoknya 6 jam lagi. 6 jam lagi. Jauh. Sedangkan fisik dia nih, dia tadi juga bilang kan ya pas kita istirahat hujan tuh kedinginan. Terus pas jalan dia bilang masih kedinginan. Terus ketambah pinggangnya sakit. Jadi lebih dingin. Malam apalagi. apalagi malam ya. Ini lau. Gila bos. Jadi ya keputusan kita turun ya. Balik kanan. Turun balik kanan. Nggak masalah, nggak ke puncak atau ke Mbok Yem. Nggak masalah, yang penting udah ngerasain Cemoro Sewu. Cuma Sewu ya. Tapi jalurnya gokil ya. Gokil banget sih. Parah. Mantap. Keputusan kita begitu. Bulat. Oke teman-teman, jadi pendakian kita nih kayaknya bakal di stop sampai di sini deh, di pertengahan pos 2 ke pos 3. Sebenarnya pos 3 tuh tinggal 15 menit lagi paling cepet, dan paling lama itu sekitar setengah jam. Tapi karena teman kita si Bagus ini sakit, jadi kita nggak bisa memaksakan, dan kesehatan lebih utama. Nggak masalah kita nggak ke puncak atau ke atas, yang penting kesehatan kita harus selalu fit. Berarti harus terjamin. Berarti keputusan kita terakhir itu kita turun di antara kita ngecamp di pos 2 atau di bawah pos 2 yang sekiranya cukup lah buat 2 tenda ya. 2 tenda. Oke. Oke teman-teman. Jadinya kita ngecamp di pertengahan pos 1 ke pos 2 ya. Kalau dari atas tuh dari pos 2 turun itu sekitar 25 menitan ya. Ini tempatnya. Tempatnya kelihatan nggak? Tempatnya ya. Nah, pertengahan nih, dan rencananya kita rencananya kita besok mau langsung turun ya mas ya? Langsung turun aja, nggak usah pakai kelamaan. Nggak usah pakai kelamaan lah, dingin banget. Terus tadi tuh ya, kenapa kita turun? Dulu tadi kan pas di pos 2 tuh
lu lemes itu lu kenapa bisa lemes kayak gitu? Ya gitulah. Ntar aja besok gue ceritain di rumah. Jangan Di rumah. Yang di sini lah. Oke di rumah. Di sini Mas. Iya. Yang ngeri lah. Jadi Oke, langsung besok nanti kita ceritain di rumah. So guys, jadi kita gak jadi ke puncak. Kita ngecamp di pos 1 mau ke 2 itu gak jauh dari pos 1 sih. Tadi ini pos 2. Pos 2 lebih dikit lah, pos 2,5 pokoknya. Nah, berhubung temen kita ada yang sakit, jadi kita memutuskan untuk ngecamp. Nah, tuh dia tuh orang itu yang sakit tuh. Ntar dia bentar lagi kesini. Nah, tapi ngecamp di pos 1 ke 2 ini asik juga sih. Satu, pemandangannya oke. Kedua, lebih apa ya, lebih enak kali ya, karena kan mungkin postur badan udah sakit semua, kecapean. Nah, kita ngecamp bangun tenda di pos 1 ke 2, gak lama kita tidur, pokoknya enak lah pokoknya. Nih orang yang sakit nih ya, tuh. Lu kenapa sakit lo? Sakit hati. Sakit hati dia guys, ditinggalin si Aldi. Pokoknya nih, lihat pemandangannya nih ya, mantep. Gitu nggak tahu gunung apa kali ya? Tuh, mana sih? Bukan cok. No. Gunung apa tuh? Yang tahu komen.